Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mulai sesi warm up. Nah, sekarang ini siapin alat-alat semuanya. Ayo teman-teman, disiapkan alatnya. Jadi ini saya mau kasih tahu sedikit pola latihan kalau kita di rumah mesti ngapain dan kita harus berpikir apa. Jadi kalau kita warm up, sebetulnya warm up untuk aku itu bukan hanya persiapan panasin mesin. Kita sebetulnya udah memfokuskan cara main pelan-pelan, dan itu long note. Long note itu terdiri sebetulnya dari tarik napas, mulai nada, main nadanya, dan berhenti nadanya. Jadi ada 4 kegiatan sebetulnya. Jadi kita coba sebelum itu dengan mouthpiece saja dulu. Kita coba dengan mouthpiece. Ini jadi untuk yang low brass, main dari sol aja ya sebetulnya. Dari sol, trompet mulai dari sol, jadi posisi 0 sih sebetulnya. Jadi kalau di ini kita coba dengan mouthpiece nada ini. Oke, kita coba untuk nanti abis ini kita akan latihan sedikit untuk breathing. Tapi untuk long note-nya yang pentingnya kita tarik napas gede, relax, jangan tegang soalnya ini masih dalam tahap long note. Jangan terlalu lama mainnya, tapi secukupnya satu napas. Jadi saya contohin dulu, hanya untuk mouthpiece dulu. Ini nadanya kedengeran ya? Kedengaran. Oke, tarik napas gede, main nada sebisanya nada yang didengar. Udah segitu aja. Mari coba. Silakan coba dikit. Oke. Boleh dihidupkan soundnya biar terdengar. Ya, audionya di on mute supaya rame, supaya bunyinya kesannya lagi latihan marching band. Buat co-host mungkin bisa membantu untuk di-unmute. Itu siapa itu? Kalau yang tuba mungkin ini ya. Nih. Ini untuk yang low brass. Dengar. Oke, ini hanya untuk petunjuk ya. Kalau nanti di rumah kita kan nggak akan lewatin semuanya, nanti kehabisan waktu juga. Tapi untuk pemanasan pertama, saya usul selalu mulai dengan mouthpiece. Nggak usah lama-lama. Tapi mouthpiece itu kegiatannya kan ada beberapa tarik napas dan itu udah masuk latihan breathing. Jadi kita nggak perlu main lagu terlalu lama-lama, hanya tarik napas saja, terus main satu nada. Nggak usah keras-keras, pokoknya ada vibrasinya. Fungsinya untuk bikin bibirnya bergetar. Kalau udah mulai bergetar, kita nggak usah lama-lama. Sebetulnya kita udah bisa langsung main di long note. Jadi kita akan latihan ini bareng ya, ganti-gantian. Ceritanya begini, saya akan main tut tut tut. Abis itu kan di sini ada istirahat nih. Ada istirahat di sini. Nah, pas saya istirahat kalian main. Persis sama tut tut tut. Dan ini fungsinya istirahat. Kalau saya sendiri latihan, saya tetap akan istirahat. Karena abis itu turun setengah-setengah. Jadi kita gantian, saya main,
teman-teman kita semua main ya. Oke, siap? Kita mulai ya. Mulai dari nada pertama. Oke, siap. Nyalakan mic-nya. Ya, audionya dinyalain, videonya dinyalain supaya seru. Video dinyalakan, audio dinyalakan. Pada saat off di partnya, itu saat kamu bermain. Oke, siap? 3, 2, 1. Saya dulu. Ayo. Sana. Oke, lanjut. Posisi 2. Satu, dua. Oke, 2, 3. Oke, 1, 3. Satu, dua, tiga. Oke, ini lanjut yang apa partitur yang tadi saya kirim lewat chat kan lanjut kan? Mulai dari nol lagi tapi mulai dari do. Oke, sekarang si
Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, sekarang yang ketiga mulai dari do atas. Kalau ada yang belum nyampe nggak usah, jadi lanjut pas bisa aja. Si. Dua, tiga. Terakhir sol. Oke, nah ini 3 latihan long note. Kalau kita latihan sendiri di rumah, itu jadi ada 3 kan, A, B, dan C. Yang satu mulai dari sol, turun semua posisi. Mulai dari do bawah, turun semua posisi. Dan yang terakhir mulai dari do atas, turun semua posisi sampai balik ke sol. Nah itu sebetulnya biasanya untuk long note-nya udah cukup. Tapi kalau aku sendiri kadang-kadang aku ngulang lagi 2 kali. Karena untuk kalau rasanya belum stabil kan, kalau kita mainnya nadanya goyang-goyang kayak gini. Goyang-goyang gitu berarti belum stabil. Itu artinya napasnya belum. Jadi aku akan berusaha ngulang lagi tapi untuk model breathing. Nah sekarang aku mau masuk ke bagian napas. Aku sebetulnya nggak mau kasih tahu apapun tentang napas, soalnya muntahnya dulu. Kalau dari pelatih, latihan napasnya biasanya bagaimana? Apakah ada atau nggak ada? Atau misalnya ada, ngapain untuk napas? Mas Heri, Mas Herianto, halo. Mas Heri, lagi sibuk tuh.
Mas Heri untuk latihan breathing biasanya anak-anak dikasih latihan apa aja? Biasanya kalau lagi ada apa namanya? Alat yang dikasih kemarin, Mas? Latihan apa? Alat yang pernah dikasih namanya apa? Respirometer. Respirometer. Biasanya pakai Oh, respirometer. pakai Kalau mau cek respir- satu-satu. Oh, oke. Itu keren, masih ada Atau nggak ya? Ini ya. kalau lagi nggak ada, sudah Ah, oke. Semua yeah. nafasnya benar. Kami pakai pola tarik 4, buang 4, tarik 4, buang Oke. 8, tarik 4, dan Eh, seterusnya. itu- Atau tarik, tahan, dan buang. Oke, itu sebetulnya kan semua latihan napas kan sebenarnya individual kan, misalnya pakai Ya. respirometer, misalnya aku butuh nggak enak akan pakai respirometer, atau latihan 4 tarik 4 buang 4 itu juga oke. Hanya aku sekarang bedanya sekarang kalau kita main kan ada teknik pernapasannya pas kita main gitu. Kadang-kadang orang napasnya mesti kemana kan, ada yang ngajarin masih dari perut mesti tekan perut, ada yang mesti dari dada, kan macem-macem konsep kan sebetulnya. Jadi itu yang kadang-kadang kalau kita dengar pemain terus nadanya goyang-goyang, kalau goyang-goyang kadang-kadang goyang nggak kayak gini, goyang-goyang tapi nggak sengaja, itu biasanya karena napasnya nggak ada supportnya, nggak ada support, jadi dia agak longgar di paru-paru, longgar, aku sebutnya longgar, walaupun dia tarik napas gede tapi dia di sininya longgar. Jadi itu mesti dipastikan bahwa napas itu support, jadi jangan ininya jatuh gitu. Soalnya kadang-kadang ada yang main kan gini, tarik napas sudah bener, dilepas gitu. Jadi itu teman-teman kalau pas latihan long note itu posisi badan mesti pastiin tetap ada support. Soalnya kalau kalian latihan di rumah kan akan beda dengan latihan marching band. Latihan marching band pelatihnya akan bilang kan misalnya posisinya salah atau benar. Tapi kalau di rumah kadang-kadang kita duduk. Jadi pastiin ini badannya support selalu. Jadi supaya anginnya itu lurus keluarnya. Jadi kalau main long note terus rasanya nadanya goyang-goyang, itu dari napas yang mesti dibenerin, bukan dari bibir. Bibirnya itu hanya ngikut dia. Napasnya yang mesti dibenerin. Jadi Mas Heri tadi bilang bisa latihan sama respirometer atau latihan napas lagi. Sampai semuanya lega lagi, ngulang lagi long note. Nah, kenapa diulang-ulang long note? Itu bukan kegiatan yang sia-sia. Soalnya kalau long note-nya stabil, nanti pas main nada yang staccato, flexibility itu akan jauh lebih gampang. Untuk itu di konsep long note itu kita ngulang-ulang berapa kali. Ini sekali jalan sebenarnya butuh 5 menit tadi kan. 5-10 menit sekali jalan. Itu kita lanjut ke tahap berikut hanya kalau kita rasanya udah aman. Kalau rasanya belum duduk nadanya, kita jangan lanjut, diulang lagi. Jadi itu ke tanggung jawab masing-masing untuk ngerasa oke, aku udah siap untuk lanjut. Oke, ada pertanyaan untuk long note? Aman? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya ke yang tahap kedua. Nah, oke. Tahap kedua, habis long note, ini akan ada flexibility. Nah, ini flexibility-nya sebetulnya long note yang goyang. Jadi bukan sol, tapi long note-nya yang ganti nada. Jadi cara bikinnya seperti long note kayak tadi, hanya bikinnya kita ganti to, tapi di kepala harus dipikirin itu sebetulnya long note. Jadi saya contohin, ini modelnya sama kayak tadi, posisinya turun setengah-setengah, mulai dari do.
Tapi di kepala itu sebetulnya seperti saya main long note. Ngerti? Ngerti ya? Cara berpikirnya kita coba ya gantian ya. Seperti tadi gantian saya dulu, habis itu kalian. Tuh, wah, Oke, siapkan unmute. wah. Oke, silakan. Oke, di sini ingat mesti dipikirin seperti long note ya. Jangan kejar naik turunnya, tapi lebih ke kejar datarnya itu. Lanjut ke B. Bagus, lanjut. Oke, 2, 3. Satu, 3. Oke, lanjut yang berikutnya dari sol ke do. Dua, 3. Satu, 3.
Lanjut. Terakhir 1, 2, 3. Oke, jadi ini untuk long note tapi udah ada unsur slur dan flexibility. Jadi yang polanya dari long note kita pelan-pelan masukin flexibility. Jadi itu untuk berkembangnya jadi lebih lancar. Ini ada pertanyaan untuk yang flexibility? Aman, lanjut ya. Dari flexibility kita ke staccato. Mas Erik, Oh ya. Ya, silakan. Mas Erik, Ya, Mas Joni. ini dilakukan berapa kali ya? Berapa kali? Apakah seperti long note yang di awal atau batas itu? Sebetulnya kalau kita tergantung, misalnya aku punya 15 menit, ya 1, 1, 1. Tapi kalau saya punya 1 jam sehari untuk latihan, saya yang long note yang awal itu saya ngulang sampai rasanya paling aman gitu. Tapi saya batasin waktu dikit dari semuanya. Jadi misalnya saya punya 10 menit untuk latihan ini, saya akan dikit-dikit dari semua. Dikit-dikit dari Dan semua. satu lagi nih Mas Erik, Ya, kalau ini kita cuma punya modalnya mouthpiece, nggak punya instrumennya, kan mungkin ada hanya boleh dengan begitu saja gitu. ya bisa, tapi jangan lama-lama. Soalnya kan alat itu sama mouthpiece agak beda ya. Agak beda. Alat itu kan ada nadanya kan, ada slot-slotnya. Sementara mouthpiece nggak ada. Dan tekanannya beda. Kalau kita hanya mouthpiece, kita cenderung bibirnya kerjanya lebih keras. Ada keseimbangan yang beda, yang agak beda. Untuk latihan kadang-kadang sih nggak masalah. Tapi kalau kita kelamaan di mouthpiece, keseringan hanya mouthpiece, pas balik ke trompet atau pakai alatnya, kurang ya, nggak terlalu akan pengaruh mouthpiece-nya gitu. Soalnya alat itu emang rasanya beda ya, feelingnya beda, slot-slotnya, fokusnya semuanya beda, gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke staccato. Nah, dari tadi long note panjang, long note flexibility, sekarang long note dengan staccato. Nah ini cara bikinnya sebenarnya untuk mengembangkan lidah supaya tidak menghambat angin. Jadi dari kita bikin long note-nya, seperti tadi kan long note, tapi sekarang kita masukin unsur lidah. Cara bikinnya sederhana. Jadi kalau ada metronom, kita mulai metronom 80. Saya taruh metronom 80. Dan ini diulang-ulang, tergantung kita punya waktu berapa. 80 pelan-pelan naik sampai 120. Jadi saya sukanya naik 80, habis itu udah selesai satu, nah ulang lagi 84, ulang lagi 88, sampai nyampe ke 120. Jadi kita coba ya, dari 80. Ini aku pasang metronom dari sini, jadi di situ akan kedengeran tik tak tik. Dengeran ya. Jadi cara bikinnya seperti long note, saya contohin. Hanya gitu. Tuh. Tapi di kepala kita jangan mikir itu kayak begini. Jangan tat tat tat
tapi kita mikirnya seperti long note yang ada lidahnya. Supaya tetap rata. Kita coba ya, gantian. Saya dulu, kalian. Siap? Tuh, ga. Oke, posisi 1. Jangan Lanjut. lupa di-unmute ya teman-teman. Nah, nada terakhir seperti long note ya, sepanjang mungkin nada terakhir. Nada apa, Cok? Oke, sekarang kita ulang tapi naik ke 84. Pelan-pelan ya naiknya, jangan cepet-cepet. 84. Persis sama, ulang lagi 84. Tuh, wah. Bisa nggak sih kita mainin? Oke, jangan lupa nada terakhir panjang. Tuh, seperti long note. Soalnya kita masih dalam konsep long note yang ada lidah. Lanjut ke 88. 88.
Jangan lupa posisi tetap stabil ya. Pastikan unmute. Oke, ini udah 88. Kita coba lanjut ke 92. Naik 4 lagi 92. Jadi ingat, kita pentingnya memikirkan supaya long note-nya sampai selesai. Bukan jadi potong-potong ya. Hanya ada lidahnya tapi nadanya nggak terlalu terpotong. Jangan jadi tet 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 tet. Kita dadadadada. Anginnya mesti tetap lancar. Oke, 92. Oke, masih aman ya. Kita lanjut 96 ya. 96. Tuh, wah.
Oke, aman semua. Kita lanjut ke 100 ya. Siap ya. Tambah lama tambah cepet nih. 100. Oke, itu udah 100. Bibirnya udah pegel atau masih oke-oke? Udah mulai pegel ya. Jadi ini salah satu hal yang mesti ingat, kalau mulai di awal kan kita misalnya udah lama nggak main, ototnya akan cepet pegel. Seperti orang yang lama nggak olahraga, pas mulai olahraga kan wah pegel-pegel. Jadi di sini untuk hari pertama, hari-hari beberapa hari, paling-paling 3-4 hari, kalau bikin latihan yang sama, pegelnya itu berkurang. Tapi yang pentingnya mesti ingat harus main latihan yang sama. Jadi kalau ini sekarang kan udah mulai pegel, mesti istirahat dulu, habis itu lanjut lagi. Besok diulang lagi, pegelnya akan berkurang. Soalnya kita bikin latihan rutin yang sama, jadi polanya sama. Itu yang penting sekali. Kalau kita mau cepet-cepet balik stamina kita nggak bisa sembarangan main nada tinggi, main rendah-rendah, main keras sembarangan. Itu akan lama sekali nggak balik-balik. Tapi kalau kita ngambil latihan yang sistematis, yang nggak terlalu sulit sebetulnya, tapi diulang-ulang, itu akan membalikkan stamina, skill kita lebih cepat. Aku biasanya misalnya berhenti main 2-3 bulan, itu butuh 3-4 hari balik. Asal kita latihannya konsisten. Latihannya kayak gini yang diulang-ulang.
Kita coba sampai 120 ya. Ini udah istirahat bentar. Jadi bibirnya harusnya udah oke. Sekarang 104. Jangan lupa tarik napasnya tetap banyak, jangan sedikit ya. Tetap yang biasanya dibilang napas yang dalam. Oke, 104. Relax. Ini bahunya jangan tegang. Posisi tetap tegas tapi jangan tegang. Tuh, wah. Oke, itu 104. Jadi dari sini kedengeran udah beberapa pemain udah mentok-mentok kecepatannya. Ada yang masih bisa. Tapi ini yang dikejar 120. Tanpa jadi tegang. Jadi bukan jadi gitu. Suaranya udah nggak benar. Kita masih dalam konsep long note. Masih lincah tapi nggak tegang. Nah, ini latihan yang metronom ini staccato. Jangan lupa jangan langsung di 120, manfaatnya hilang. Mesti mulai dari 80 atau lebih pelan dan pelan-pelan dinaikin. Nah, ini udah kalau kita sendiri latihan ini 80 pelan-pelan dinaikin per 4 ketukan, itu akan butuh waktu 10-15 menit untuk latihan ini doang. Kalau nggak punya waktu 10-15 menit untuk ini, jadi diambil pelannya, jangan langsung dicepetnya. 80 aja, sekali jalan cukup. Habis itu, ini kita lanjut ke berikutnya. Kan ini long note, flexibility long note, staccato long note. Yang berikutnya kita untuk mengembangkan sedikit range, nada rendah, nada tinggi. Tanpa jadi beban. Jadi lanjutan latihannya. Nah, ini yang sering kali pemain marching band pemanasan kayak ini sebetulnya kalau nggak salah. Nah, ini nih. Kelihatan ya? Ini kan di marching band sering latihan flexibility-nya begini kan, tapi cara mainnya beda. Ini sebetulnya latihan ini sebetulnya untuk mengembangkan nada tinggi dan nada rendah. Soalnya sering kali kan kalau kita udah lama nggak main, yang paling kena itu nada tinggi. Nada tingginya hilang atau sakit di mulut. Nah, kita mesti mengembangkan nada tinggi dan stamina mulai dengan posisi yang aman, baru dinaikin atau diturunin. Jadi posisi di mana kita aman, naik, turun. Dan cara mainnya, ini sederhana sekali. Sebetulnya tetap seperti long note, tapi kita mulai long note-nya ditarik ke atas dan ditarik ke bawah. Nih saya contohin. Polanya selalu sama. Dari posisi 0, pelan-pelan, setengah-setengah. Tapi ini saya gini.
Nah, ini cara mainnya sebetulnya sederhana, hanya kita harus di kepala itu di sini anginnya menuju ke nada ini. Jangan mikirnya naik, turun, tapi ke depan. Sampai nada terakhir itu jadi long note lagi. Yuk kita coba ya. Aku dulu, kalian gantian. Komiknya Oke. Jangan lupa anginnya lurus. Jangan ke atas, jangan naik turun. Lurus saja. Kayak long note, ini masih dalam konsep long note. Berikutnya posisi 2. Oke. Oh, jangan ketinggian. Hanya sampai do dulu. Oke, 1, 2. Satu, 3. Satu, 2, 3. Oke, aman ya. Jadi ini ingat, ini seperti long note. Yang kedua, sekarang ini yang kedua tambah seru. Ini sekarang naiknya bukan sampai do tapi sampai mi. Ini mi. Ini untuk cara bikinnya, kita bukan mikir naik ke atas. Kita mesti ke kepala kita, aliran anginnya cepat, tambah cepat. Jadi kalau tanpa trompet, ini saya tiruin dengan angin doang. Caranya gini. Kedengaran nggak? Jadi itu akan naik. Bukan bibirnya yang bikin naik. Yang bikin naik, anginnya tambah cepat. Jadi ini kalau pakai trompet efeknya begini. Di bibirnya hampir nggak ada beban. Oke, kita coba ya tanpa trompet dulu atau tanpa tuba, hanya dengan angin. Oke, yang kedua itu kayak lempar angin. Itu yang akan bikin naik. Oke, kita coba dengan alatnya ya.
sama alatnya. Oke, posisi berikut. Satu, dua, tiga. Oke, ini bagusnya main istirahat itu yang penting untuk bibir. Ada main, ada istirahat, ada main istirahat. Nah, yang bagian berikut persis sama tapi do, mi, sol. Jadi apa yang terjadi? Yang pertama anginnya tambah cepat dan yang terakhir ini cepat sekali. Jadi intinya main di kecepatan angin, bukan di tenaga bibir. Bibir hanya ngikut aja. Jadi kalau hanya angin, jadinya begini. Ada puncaknya naik di anginnya. Oke, kita coba dengan alatnya. Kalau naik ke atasnya beban, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, berarti batasnya di situ. Besok diulang lagi. Silakan. Oke, kalau nyangkut-nyangkut nggak nyampe ke sol, berarti itu karena mikirnya dengan bibir. Masih mikirnya angin, kayak lempar angin. Jangan mikir bibir, angin aja yang lebih cepat. Oke, kita lanjut posisi berikut sama. Boleh sambil minum dulu loh. Kalau perlu minum silakan. Kok sekarang semuanya mute? Oke, lanjut posisi 1. Oke, lanjut ya. Walaupun nggak kedengeran di sini. 1, 2.
Nah, itu barusan bagus tuh. 2 3. Oke, 1 3. Terakhir 1 2 3. Oke. Jadi ini ada banyak yang udah agak berat ya di bibirnya. Tapi ini sebenarnya mesti ingat, ini akan jadi enteng kalau kita latihan tiap hari dengan pola yang sama. Jadi kalau besok mulai latihan jangan langsung di yang ini sampai G, mesti mulai dari long note dulu, flexibility, ikutin polanya. Kalau kita sendiri ini satu paket ini butuh ya 20-25 menit. Kalau kita mulai dari long note, staccato, slur, habis itu ke yang flexibility untuk range. Nah ini yang terakhir ini sebetulnya ini untuk mengembangkan nada tinggi. Karena kita main dengan angin, nada tinggi itu bukan di bibir tapi di kecepatan angin dan tekanan kecepatannya. Jadi kalau kita mau mengembangkan nada tinggi, kan sering ditanya untuk main nada tinggi dan nggak berat, apa caranya? Itu caranya ya latihannya begini, dari bawah naik. Jadi dibikin kayak di glissando ke atas. Jadi ini kalau sampai ada yang solnya udah aman, bisa ke bass-nya. Jadi naik aja. Habis itu di polanya sama. Sampai bass. Kalau sampai bassnya udah oke, sampai C tinggi berarti 2 oktav. Naikin aja terus sampai anginnya dapat. Kalau anginnya dapat pola anginnya, fleksibilitasnya akan bantu untuk main nada tinggi. Jadi ini bukan nada tinggi, bukan kita langsung geber kejar nada tinggi, kita mengembangkan nada tingginya. Jadi kalau dikembangin itu nanti pas perlu nada tinggi itu enteng, nggak berat, dan suaranya tetap akan semau yang bagus gitu. Jadi ini satu paketnya yang biasanya bisa dipakai kalau kita mau dari lama udah nggak main, kita mau cepet-cepet, kita bikin tiap hari, butuh 15-20 menit. Aku jamin misalnya diulang selama 1 minggu, dalam 2 minggu semuanya udah balik seperti normal. Jadi kita ini paketnya, kita udah ngomongin tentang latihan di rumah, metode sistematis latihan secara mandiri. Jadi kita kalau latihan mesti ingat, mesti semua bagian skill berkembang dengan seimbang supaya kita bisa mengembalikan stamina bermain beras. Jadi saya ngulang dikit untuk ingetin semua teman-teman. Ini semua yang sebetulnya harus dilatih, tapi kita nggak harus semuanya setiap hari.
Tapi ada beberapa latihan yang kita butuh untuk jaga keseimbangan. Nah, ini yang penting. Yang penting long note itu porsi paling banyak. Yang kita latihan tadi, long note ke slur, long note ke tongging, habis itu long note ke nada tinggi. Jadi semuanya berdasarkan long note ini. Kalau kita ngikutin pola sistem itu, aku jamin semuanya akan seimbang. Jadi jangan hanya langsung nada tinggi aja, mesti semuanya dibikin. Nah, kalau teknik fingering itu sebenarnya sederhana aja. Kalau kita lagi istirahat, kita tinggal main pencet-pencet aja gini. Supaya nada jarinya jadi kuat. Gitu. Jadi ini yang apa yang mesti dilatih. Untuk pembagian waktu, saya mengingatkan jangan latihan hanya pas kita ada waktu kosong. Kita harus menyediakan waktu latihannya. Jadi ditulis di buku. Kalau bisa ada buku, tulis setiap hari bisanya kapan, berapa lama. Dan itu bisa direncanakan kalau punya 60 menit, 30 menit. Porsi-porsinya dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Saya mengingatkan porsi long note paling penting. Berdasarkan long note kita berkembang ke skill-skill yang lain. Oke, ini yang contoh rutinnya yang kita udah bikin. Jadi partiturnya udah ada masing-masing. Semuanya berdasarkan long note dan angin.